Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Alur Cerita Film RO7. Pada episode kali ini saya akan membawakan alur cerita film mengenai 6 orang pelajar SMA yang mengadakan pesta malam di sebuah desa terpencil yang berujung kematian oleh psikopat sadis. Film ini berjudul Party Neck yang disutradarai oleh Troy S. Kamila. Film ini rilis pada tahun 2017. 6 pelajar dalam film ini diperankan oleh Tommy Vegas, Ryan Pule, Billy Brannigan, Drew Shotwell, Laura Topal, dan Destiny Orndorff. Bagaimana alur cerita dari kegeblakan film ini? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan 3 pelajar wanita yang mau masuk ke sekolahan sedang membicarakan pesta pom nanti malam. Pesta pom ini adalah pesta yang diadakan oleh sekolahan dalam kelulusan siswa. Seperti halnya wanita pada umumnya, mereka membicarakan gaun apa yang nanti malam akan mereka pakai dan membayangkan betapa luar biasanya pesta nanti. Wanita ini bernama Amy, Olivia, dan Molly. Amy menyampaikan kalau pacarnya ingin mengadakan pesta malam sendiri setelah dari pesta pom yang diadakan oleh sekolahan. Yang mana pesta ini akan dilakukan oleh 6 pelajar sepasang kekasih di desa Antabrata yang terpencil. Lalu scene beralih ke desa Antabrata ini dan terlihat seorang pria sedang memancing sendirian. Tiba-tiba pria ini kebelet pipis dan saat kencing ia menemukan sebuah handphone dan kacamata milik perempuan. Pria ini merasa tidak beres dengan desa tersebut, lalu ia menelpon dan memberitahu temannya atas kecurigaannya. Saat dia mau kembali ke pemancingannya, dia mendengar suara dari sebuah rumah. Lalu ia pun mencoba memastikan siapa suara yang ada di rumah desa itu. Kok tak ada orang? Coba ke belakang ah. Dan tiba-tiba sebuah golok menancap ke perutnya. Baru di awal sudah mengerikan seperti ini. Oke, lanjut. Kembali ke scene di mana Amy dan Molly yang keluar dari kelasnya yang masih saja membicarakan acara pesta nanti malam. Tiba-tiba seorang pria yang mengejutkan mereka berdua. Pria ini bernama Nelson, yaitu pacar Amy. Nelson mengatakan akan menjemput si Amy dan 2 teman wanitanya pada sekitar pukul 6 sore bersama kekasih teman-temannya. Singkat cerita, 3 pria ini pun sudah bersiap pergi ke pesta malam. Pria ini bernama Travis, Andre, dan satunya sudah kalian tahu yaitu Nelson yang siap OTW menjemput pacarnya. Di tempat lain, 3 wanita ini pun sudah siap untuk pergi ke pesta prom. Mereka saling memuji keseksiannya. Akhirnya penjemputan pun datang. Setelah menghadiri pesta pom yang diadakan oleh sekolahan, mereka pun melanjutkan acara pesta yang mereka rencanakan di sebuah desa Antabrata nan sepi. Mereka akan pergi ke sebuah rumah pamannya yang ada di desa tersebut, yang dimana paman Nelson sedang keluar kota. Lalu akhirnya mereka pun bergegas pergi ke rumah paman Nelson untuk melakukan pesta malam seenaknya yang mereka mau. Akhirnya mereka pun sampai di rumah pamannya Nelson yang dimana di dalam rumah tersebut terlihat seorang psikopat yang akan siap melakukan aksinya. Pesta pun dimulai. Travis yang sangat suka minum bir itu pun tak perlu lama-lama untuk memulainya. Begitu juga dengan Amy. Molly dan Olivia merasa pakaiannya tidak nyaman untuk dipakai dalam pesta ini. Mereka pun izin untuk ganti baju. Nah, saat mereka sedang melakukan ganti baju, psikopat ini memulai aksinya dan terlihat sedang mengunditnya. Olivia sadar kalau ada seseorang di luar yang sedang mengawasi mereka. Molly yang penasaran pun akhirnya memastikannya dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Dan semakin malam pun pesta ini pun semakin terlihat asik dilihat dari jogetannya mereka. Namun saat Andre mengajak Olivia pacarnya berjoget, Olivia pun tak mau dan terlihat masih cemas, panik dengan apa yang barusan ia lihat saat dia ganti baju. Travis pun berusaha menenangkan Olivia. Lalu Nelson dan Amy pergi ke dapur untuk memasukkan bir ke dalam kulkas. Di sini Amy menemukan susu yang masih segar. Amy pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tersebut. Nelson pun berusaha menenangkan Amy.
Lalu Travis dan Molly pun datang dan memberitahu kalau mereka ingin pergi keluar hanya berdua. Si Nelson yang mengetahui keinginan Travis menunjukkan tempat yang lebih privasi. Travis dan Molly pun akhirnya pergi keluar. Di sini Travis dan Molly terjadi adu mulut yang dimana si Molly ingin pergi ke tepi sungai ditemani Travis. Namun si Travis tidak menurutinya. Akhirnya si Molly dengan cengkelnya pun pergi ke tepi sungai meninggalkan si Travis. Travis pun juga meninggalkan tempat itu dan pergi ke temannya dan menceritakan pertengkarannya. Si Molly yang sendirian di tepi sungai ini terlihat cengkel sekali. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara batu yang dilemparkan ke sungai. Di sini psikopat pun mulai menampakkan dirinya kepada Molly. Lalu Molly pun bergegas berlari ketakutan. Psikopat ini pun mengejar si Molly. Dan terbunuhlah si Molly ini oleh psikopat dengan luka gorokan yang di lehernya. Teman-teman si Molly pun sudah mulai mencemaskan keadaannya yang tak kunjung kembali. Mereka pun menyuruh si Travis pacar Molly untuk menyusulnya. Saat dimana Travis mencari Molly, dia pun berkata kalau dirinya menyesal tidak menemani si Molly. Berharap agar si Molly mendengar dan keluar menemui Travis. Di sini Travis pun mendengar suara dari bagian belakang rumah. Ia mengira kalau si Molly ada di sana dan ingin menemuinya. Ia pun ke rumah tersebut dan saat Travis membuka pintu, ternyata psikopat itu sudah siap di sana dan menangkap Travis. Sebelum kematiannya, Travis pun melihat mayat Molly yang sudah dibunuh oleh psikopat sebelumnya. Dan akhirnya pisau itu pun menancap di kepala Travis. Travis pun akhirnya terbunuh. Kembali ke teman-teman yang dimana mereka saling membicarakan hubungan Travis dengan Molly. Sambil menunggu kembali Travis dan Molly, mereka pun melanjutkan pestanya dengan bermain kartu. Dan yang sudah kita ketahui, Molly dan Travis sudah terbunuh oleh psikopat sadis itu. Di tengah permainan kartu ini, si Olivia minta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, si Olivia masih teringat saat dia ganti baju. Di sini pun dia merasa ada yang mengawasinya. Lalu Olivia pun memastikannya dengan membuka tirai kamar mandi tersebut. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lanjut di mana si Olivia yang sudah bergabung bersama teman-temannya, si Amy mulai mencemaskan Molly dan Travis. Lalu akhirnya Nelson dan Amy pun pergi untuk mencarinya. Kini tinggal Andre dan Olivia saja yang ada di dalam rumah itu. Andre pun mengambil kesempatan untuk melakukan mantap-mantap dengan kekasihnya. Mereka tidak tahu kalau psikopat itu sedang mengawasinya. Setelah melakukan mantap-mantap, si Olivia pun kembali ke kamar mandi. Di ranjang ini pun si Andre mencium bau yang menjijikan, namun si Andre tidak mau tahu dengan masalah itu. Nah, Olivia yang berada di toilet ternyata merasakan ketakutan walaupun telah melakukan mantap-mantap. Ia masih saja merasakan ada yang mengawasinya. Saat mencoba untuk memastikan, ia mencoba kembali untuk membuka tirai tersebut. Dan tiba-tiba psikopat itu menusuk Olivia dari balik tirai tersebut. Kembali ke dimana si Nelson dan Amy yang sedang mencari Molly dan Travis. Ia mencoba masuk ke dalam mobil tersebut. Terlihat sebuah kunci mobil yang masih menempelnya. Melihat keadaan ini, si Amy semakin panik dan curiga ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Nelson pun berusaha menenangkan si Amy. Dalam keadaan seperti ini pun mereka masih sempat-sempatnya berpikir kalau malam ini ingin menjadi malam yang sangat spesial. Kemudian saat mereka mau melakukan mungkin tiba-tiba mereka mendengar suara yang ada di ujung jalan. Nelson dan Amy ketakutan dan langsung berlari menuju ke temannya yang ada di rumah. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh temannya sendiri, yaitu Andre. Nah, di sini Andre pun bercerita kepada temannya kalau si Olivia yang berada di toilet tak kunjung keluar. Ia juga mengatakan kalau Travis dan Molly pun belum kembali. Lalu mereka pun bergegas pergi ke toilet untuk membuka pintunya, namun pintu tidak mudah untuk dibuka. Mereka pun mencari alat yang ada di dapur untuk mencongkel pintu toilet. Mereka semakin panik ketika melihat darah masih segar yang ada di lantai. Si Nelson lalu bergegas pergi ke mobil untuk mengambil sesuatu. Dan saat dia sedang mengambil sesuatu di mobilnya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh kemunculan psikopat tersebut yang sudah ada di depannya. Nelson pun mengenalnya, yang ternyata psikopat sadis itu adalah pamannya sendiri. Tanpa perlu basa-basi, psikopat itu langsung menebas leher si Nelson.
Ami dan Andre pun akhirnya berhasil mendobrak pintu toilet tersebut. Namun saat mereka masuk, mereka tidak melihat Olivia ada di sana. Mereka hanya melihat toilet yang berlumuran darah. Mereka pun langsung lari ketakutan dan berusaha untuk kabur. Tiba-tiba psikopat itu sudah menghadangnya. Andre pun meminta Ami untuk lari dan bersembunyi. Sementara Andre ini ingin melawan psikopat itu. Terjadilah perkelahian antara Andre dengan psikopat tersebut. Dan akhirnya Andre pun terbunuh. Tinggallah Ami yang masih bersembunyi. Dia semakin ketakutan. Terlihat Ami memegang sebuah besi dan nekat akan melakukan perlawanan kepada psikopat itu. Ami akhirnya berhasil menusuk mata psikopat tersebut. Namun tidak sampai di sini. Ami pun terus berlari berusaha untuk kabur dari kejaran psikopat itu. Lalu ia masuk ke dalam mobil. Saat mau menghidupkan mobil itu, dia dikagetkan oleh jatuhnya kekasihnya, yaitu Nelson, yang telah dibunuh oleh psikopat tersebut. Ami pun semakin ketakutan. Ia mengambil sebuah kapak untuk melakukan perlawanan. Di sini psikopat ini hampir mendapatkan Ami. Ami pun bisa lolos dan bergegas lari ke rumah ke bagian belakang. Saat sampai di dalam rumah, Ami dikagetkan oleh mayat-mayat yang terbunuh oleh psikopat sadis itu. Psikopat itu pun terus mengejar Ami dan berusaha untuk mendobrak pintunya. Psikopat itu berhasil menyeret keluar Ami dengan perlawanan seadanya alat yang ada di situ. Ami pun berhasil lolos kembali. Kemudian Ami pun bergegas berlari ke dalam rumah dan mengambil sebuah celurit. Lalu Ami pun menghampiri psikopat tersebut dan akhirnya Ami pun berhasil menebas kepala psikopat tersebut. Singkat cerita, Ami pun akhirnya meninggalkan desa tersebut dan berakhirlah alur cerita film Party Night. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk selalu support channel RO7 dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.